Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wonder People, hari ini kita berjumpa lagi di Wonder Home Channel dan alhamdulillah kita sudah bisa bersiap untuk ngobrol dengan salah satu tokoh muda Muhammadiyah. Beliau adalah Mas Zuli Qodir. Mas Zuli Qodir ini salah satu pendiri jaringan intelektual muda Muhammadiyah, pernah juga penulis yang sangat produktif, baik buku maupun artikel ilmiah, dan juga pernah menjadi staf ahli di BPIP, Badan Penguatan Ideologi Pancasila. Ya. Dan sekarang menjabat sebagai Kaprodi di S3 Politik Islam Universitas Muhammadiyah. Baik, kita mau ngobrol-ngobrol santai saja, Mas Zuli. Ya. Mas Zuli bisa menceritakan gimana dari orang Banjarnegara ya aslinya. Iya. Banjarnegara sampai di Jogja itu gimana ceritanya, Mas Zuli? Terima kasih sekali. Tentu saya berterima kasih ya Mas Iva. Mudah-mudahan ada manfaatnya sekalipun mungkin tidak terlalu besar. Saya ini kalau ikut orang Sumatera perantau, termasuk perantau, termasuk yang ingin urban, ikut urbanisasi. Orang gunung yang ingin pindah ke kota. Cuma nasibnya agak terlunta-lunta. Saya kira itu dialami semua perantau begitu. Iya, betul. Dan betul. dalam diri perantau itu sebetulnya spiritnya satu. Karena sudah jauh dari orang tua, jauh dari keluarga besar dan macam-macam, harus survive. Bagaimana caranya survive, itulah yang saya pikir. Yang penting merantau dulu baru kemudian. Yang penting merantau dulu, bagaimana survive nanti berikutnya. Lalu kemudian ya, orang tua saya tidak membekali apapun kecuali sudah kamu berangkat ke Jogja, mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Itu usia SMA. Masa SMA. SMA lulus, lalu kemudian saya suruh ke Jogja, kemudian saya daftar di perguruan tinggi, ada di Gajah Mada, di IAIN waktu itu segala macam. Alhamdulillah nggak ada yang diterima. Kata orang tua saya, jangan patah semangat. Lalu saya balik, saya daftar ke UII, Fakultas Hukum. Aduh, saya bilang mau mendaftar di sana sudah tutup. Akhirnya saya bilang sudah enggak apa-apa. Mungkin nanti akan ada hikmahnya. Lalu kemudian saya dipanggil oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oh gitu. Jadi tanpa tes, saya panggil saja, langsung diterima. Itu kampusnya sudah di sini? Oh belum, kampusnya yang sekarang AMC Mas. Oh di Wirabrajan itu ya. Jadi saya daftar di situ karena orang kampung, orang pegunungan yang dianggap nilainya bagus loh Mas waktu itu. Lalu kemudian suruh milih fakultas. Ada fakultasnya saya ingat, Fakultas Hukum, Fisipol, Teknik, lalu kemudian Ekonomi, lalu kemudian Agama, Pertanian. Saya bisa lolos di semua fakultas. Lalu kemudian pada saat mendaftar, saya bilang, mau fakultas apa Mas? Saya bilang, ini boleh teknik, boleh hukum, boleh fisipol, boleh pertanian. Nilainya memenuhi syarat semua. Saya bilang, saya fakultas yang paling murah bayarnya. Dan itu FAI dan fakultas waktu itu FIA, Fakultas Ilmu Agama. Saya bilang di sini saja. Wah, kok bisa? Bilang nggak apa-apa. Kan yang bayar saya atau orang tua saya bilang. Jadi, adalah semangatnya pokoknya pergi dari rumah ke Yogyakarta. Ada satu saudara mengatakan di Yogyakarta kamu bisa berhasil tapi kamu bisa juga gagal total. Tergantung kamu. Terus akhirnya bisa survive gimana itu? Orang tua saya orang petani, ibu saya seorang petani, ayah saya seorang pegawai negeri rendahan, ya. Golongan 2 tentu rendahan sekali kan, pegawai KUA. Oh di KUA. Lalu saya berpikir, saya punya adik 4 orang, alhamdulillah bisa sekolah semua dan kemudian wah ini kalau saya mengandalkan orang tua tidak bisa sekolah adik-adik saya nih. Walaupun waktu itu saya ingat UMY 1 tahun hanya 300.000. Tahun 90. Jadi satu semester 150 kan. Tapi saya ingat gaji ayah saya sangat rendah. Suatu saat saya lihat struk gaji ayah saya, saya menangis. Tahun 92 saya, astagfirullahaladzim. Lalu saya belajarlah kepada banyak orang di UMY, ada beberapa penulis
di Gajah Mada gitu ceritanya. Di Gajah Mada, lalu di IAIN. Oh, ada banyak penulis hebat di IAIN dan Gajah Mada. Siapa zaman-zaman itu Sanata yang- Dharma. Penulis-penulis itu di IAIN ada Ngatawi Al-Sastro. Oh, sing Ya, sastro. ada Ngatawi Hairus Salim, ada Baihaqi, Ahmad Fikri. Itu semuanya penulis-penulis yang sangat produktif di zaman itu ya. Lalu kemudian ada Arif Hakim. Itu sangat luar biasa produktif. Lalu kemudian di Gajah Mada ada Andi Arif itu saya ada Andi Arif. Lalu kemudian Gajah Mada hampir dikatakan tidak terhitung, banyak sekali ya. Lalu kemudian Sanata Dharma ada Wisnu Hardana, lalu Madetoni Supriyatna. Nah, saya belajarlah kepada mereka. Wah, ini kayaknya penting ini. Lalu saya ketemulah dengan mereka di IAIN Majalah Arena. Lalu ke Visipol Sintesa, lalu kemudian ke Gajah Mada di Baleirung. Ya, di situ. Lalu dari situlah saya belajar menulis dan saya luar biasa senang. Tahun 93 saya menulis pertama kali di koran Bernas. Di Bernas. Oh, luar biasa. Judulnya itu Islam dan Teologi Pembebasan. Wis. Mantap sekali ya. Zaman-zaman coba Ali Asgar. Ali Asgar Zaman Engineer. itu ya. Dapat honor 75.000. 75.000 dolar. Seakan dunia terbeli. Gitu ya. Oh iya, karena Iya, kebetulan betul. tahun itu uang saku saya 15.000 satu bulan kan. Iya. 15.000 dapat honor satu kali menulis waktu itu 75.000. 75.000. Dan habis itu saya rajin sekali menulis. Setiap satu minggu saya menulis di harian Bernas. Luar biasa. Khususnya tentang debat mahasiswa. Dibayari debat mahasiswa itu hanya satu halaman. Satu halaman ketik pakai tangan manual gitu, klak mesin ketik browser. Itu untuk menyambung hidup saya. Karena saya merasa saya dari kampung. Yang mempertemukan Mas Zuli dengan mereka-mereka itu ketemu Ada. di mana? Kan mereka bukan di komunitas Iya. lain ya, artinya kan ada Saya ikut di sebuah studi klub ya, waktu itu namanya Studi Lingkaran. Ada di situ Pak Budi Nugroho di LP3 itu. Ada lagi di situ ada Isnaini Mu'alidin itu. Lalu kemudian ketemu di situ UMY itu ada Ade Ma'ruf ini penulis, Ade Ma'ruf, Mas Budi itu sebenarnya ada Pak Zulfan Heri. Lalu kemudian saya mahasiswa Fakultas Agama Islam, tapi belajar banyak soal politik dari awal karena teman saya sebagian orang politik. Belajar Islamnya kepada teman-teman IAIN, tetapi kemudian saya berusaha untuk waktu itu saya dengan uang yang sangat sedikit berlangganan jurnal Islamika dan Ulumul Quran. Waktu itu masih eksis ya, tahun 91, 92 sampai 95. Kalau Islamika itu yang terbitan Mizan dulu. Oh, Mizan. Yang punya Mizan, dia terbitkan Mizan sama Ijmi. Jadi saya membaca itu, belajar Islamnya. Fakultas Agama Islam PAI tidak pernah belajar pendidikan. Saya mohon maaf ada guru-guru saya. Tapi itu ya masa-masa pembentukan Saya kira. intelektual Mas Jadi Zuli saya itu ya. ketemu dengan teman-teman di kelompok studi, lalu saya belajar sendiri. Lingkaran. Saya Dan itu masa-masanya kelompok studi memang lagi jauh jaya di mana-mana, itu jaya-jaya, di ya. Jakarta ada studi proklamasi yang DNJA, DNJA, Formaci ya, Budi Munawar. lalu di Yogyakarta ada Baleirung itu, lalu kemudian Arena dan kemudian Lingkaran. Itu yang menurut saya kenapa saya harus survive. 93 saya belajar menulis dan dimuat, aduh senang sekali. Saya dulu di Jakarta juga gitu, kekurangan uang, nulis terbit di harian terbit, seneng pelita gitu udah senengnya minta ampun. Kira-kira itulah untuk menyambung hidup. Menyambung hidup ya. Tapi suatu saat ya namanya juga godaan kan, hampir tidak mau menyelesaikan sekolah S1, kuliah. Kenapa? Ini godaan saya kira yang dialami banyak orang, jangan-jangan ya merasa sudah bisa dapat uang tanpa kuliah. Kan saya kan menulis satu bulan itu paling tidak bisa 3 kali 4 kali. Wah itu produktif sekali. Ya, karena hanya satu halaman kan, ya 1,5 halaman dapat 25.000. Oh, hiburannya nonton bioskop. Mewah itu untuk ukuran mahasiswa. Karena bayarnya 300 perak kan nonton bioskop itu. Nonton bioskop 300 perak dengan uang 25.000 per minggu. Wah, senang sekali. Itulah. Jadi ya masa-masa itu saya merasa berjuang habis-habisan, lalu kemudian alhamdulillah belajar menulis saya pertahankan sampai sekarang. Kira-kira gitu. Oke. Tapi itu saya pernah baca Mas Zul itu bilang apa itu namanya?
lawannya menulis itu apa? Kebosanan Malas, atau kemalasan? ya, Melawan kemalasan. betul. Gimana melawan? Jadi kan orang kadang-kadang kalau satu kali saya tidak pernah ikut kursus jurnalistik, tidak pernah. Sekalipun saya mentor untuk penulisan. Saya selalu diundang untuk memberikan pelatihan jurnalistik. Saya bilang saya mohon maaf sekali saya belum pernah ikut kursusnya walaupun saya suruh jadi mentor. Karena saya tidak terlalu percaya ikut kursus lalu kemudian jadi penulis hebat. Saya bilang saya tidak percaya itu. Karena menulis itu harus belajar dan terus menerus. Kalau Anda kursus hari ini, habis itu saya beritahu begini-begini tapi tidak menulis, maka Anda tidak akan jadi penulis hebat. Maka sekalipun Anda nggak kursus tapi Anda mencoba dan bisa jadi 1 kali 2 kali mencoba Anda gagal, lakukan saja. Saya lakukan begitu. Saja, ya. Walaupun alhamdulillah saya menulis di harian pernah 1 kali dikirim kok bisa dimuat, alhamdulillah, tapi tidak selalu begitu. Lalu saya nulis di harian Kompas. Tahun 93, 94 nulis di harian Kompas itu untuk kelas mahasiswa. Sejak di bangku. Ya, jadi saya waktu itu belum lulus ya. Saya menulis di Kompas itu resensi buku dulu. Resensi buku. Coba donor 150.000, wah senangnya bakal main. Gitu-gitu. Jadi saya belajar menulis begitu dari yang kecil-kecil, nulis di harian Kompas. Alhamdulillah kalau sampai sekarang semua koran saya kira saya sudah menulis itu. Jadi kalau hanya nulis di koran-koran saya kira saya sudah lebih dari 600-an. Jadi itu saya bilang saya harus melawan kebiasaan malas. Saya kesini pertama kali itu nama Zuli Qadir itu sudah menghantui. Kesana sama Zuli Qadir ya. Oh iya, nanti ketemu orangnya. Kayak gimana saya belum pernah ketemu. Jadi itu apa namanya? Saya harus melawan kemalasan itu. Kemalasan untuk menulis itu kan harus menyediakan waktu. Iya, biasa. Paling tidak harus 2 jam, 3 jam kan. Apalagi dengan mesin ketik salah. Zaman itu ya nggak ada delete, nggak ada delete lah harus. Kalau kebanyakan yang di TipX itu nanti nggak mau, jadi ngulangin dari awal. Itu kemalasan yang dilakukan oleh banyak orang. Karena itu saya saya tidak boleh berhenti. Nah sekarang ini sudah ada komputer ya yang tidak perlu pakai hapus begitu, pakainya delete, tinggal delete aja begitu. Jadi editingnya lebih mudah. Karena itu kalau ada anak-anak sekarang atau dosen atau guru mengatakan, wah nulis itu berat sekali, nulis itu gimana? Itu saya karena malas saja. Tapi kekuatan apa yang bisa melawan kemalasan itu biasanya? Satu mungkin karena saya miskin ya, karena hidupnya susah. Itu bisa jadi force juga ya. Harus keharusan gitu. Balas dendam atas kemiskinan. Wah ini kalau terus-terusan begini bisa mati ini di Jogja nih. Jadi ada semangat itu. Dan kemudian saya bergaul dengan banyak. Saya merasa kenapa saya mempertahankan tradisi menulis. Satu, saya suka membaca biografi dalam tanda kutip orang hebat. Hatta saya baca biografinya, Delian Nur saya baca, Soekarno saya baca, misalnya gitu-gitu. Yang belakangan misalnya Buya Syafi'i saya baca tentu belakangan. Frank Magnesius. Nah, saya cerita sedikit tentang kenapa saya menulis di Kompas bisa. Saya selalu mempelajari orang-orang yang menulis di Kompas. Saya paling suka misalnya tulisannya waktu itu TH Sumartana. Kebetulan tiba-tiba saya bekerja di lembaga yang beliau pimpin di Intervide. Di Intervide. Sejak tahun 95. Jadi saya belum lulus, saya bekerja di situ. Lalu kemudian saya lulus tahun 96. Dian Intervide itu lembaga antar iman ya. Yang awal-awal sekali di Indonesia. Dan pelopornya yang awal-awal. Saya di situ 6 tahun. Ini namanya Sumartana. Yang saya selalu baca tulisannya di Kompas. Gitu. Lalu kemudian ada Daniel Dagidai. Lalu kemudian ada Mangun Wijaya, Kunto Wijoyo, tentulah ya ini. Itu banyak romo-romo juga itu. Romo-romo banyak sekali. Guru asli saya. Wah. Pantas itu orang-orang bilang itu Romo Zuli itu. Jadi kenapa ini pastor nulis? Oh ya pantesan saya bilang pastor ini nggak ngurusi anak, istri. Tapi kan jemaatnya banyak. Tapi semangatnya dan kemudian tertibnya mereka saya ambil. Mereka sangat tertib dalam hal waktu, tertib dalam hal pekerjaan itu saya ambil spiritnya gitu kan. Jadi penulis-penulis hebat kayak Daniel Dagide, kayak Sumartana, Romo Mangunwijaya, Muhtar Papotinggi, saya pelajari tulisannya. Gini tuh. Renyah-renyah itu. Meskipun temanya betul, berat, tapi dan semuanya tema politik kan, politik agama, tidak ada tema pendidikan. Itu juga yang membuat saya kemudian saya kira saya nulis
pendidikan yang saya ingat agak serius itu satu saja di jurnal Tafsirul Afkar. Taswirul Afkar. Saya kira tahun 96 atau 97. Lainnya ya. Lain itu nggak ada saya kira itu. Itu juga tulisan serius serius. Bukan jurnal. Satu-satunya saya kira. Bukan jurnal. Bukan media koran gitu. Jadi itu saya kira tulisan pendidikan satu-satunya yang saya tulis serius. Saya kira lainnya saya nulis tentang politik dan agama, politik macam-macam. Jadi ya kenapa saya mau? Karena saya terdorong oleh orang-orang yang hebat itu menulis terus, udah hebat aja menulis. Lalu saya ketemulah dengan Magnus Suseno. Juli kayak bilang kata Magnus Suseno bilang begini, Juli, kalau kamu ingin dikenang orang, dua hal yang bisa kamu lakukan. Kamu menulis tentang seseorang atau kamu ditulis oleh seseorang. Kalau ditulis oleh seseorang saya kayaknya berat ini, nggak mungkin saya ini. Maka saya menulis. Ini termasuk direkam di sini, termasuk ditulis dan direkam oleh orang. Jadi bilang kalau saya direkam orang ini kayaknya saya berat. Sudah, waktu saya menulis saja. Itu spirit buat saya. Dan romo-romo itu terbuka ya kalau kita mau. Betul, mereka terbuka sekali. Dia cerita dengan saya. Wah Mas Juli, ya Anda kader Muhammadiyah. Saya iya, tapi saya harus belajar dengan romo. Saya kenal hampir semua romo yang di Yogyakarta yang penulis saya kenal. Di Sanata Dharma memang. Yang SJ memang terutama. Karena penulis ya, sini juga kan. Di basis kan saya nulis di jurnal basis karena diundang. Basis dulu juga, iya. Ya. Di majalah basis, orang mengatakan jurnal basis itu sulit sekali. Saya diundang untuk menulis. Wah, terima kasih saya nulis di situ. Orang menulis di Tempo, saya menulis di situ. Jadi alhamdulillah. Jurnal majalah keadilan, forum keadilan. Hampir semua saya tulis pokoknya itu. Jadi semangat aja saya nulis. Kalau dikembalikan biasa. Kenapa terus menulis? Kata MHN Najib, dia bilang 73 saya mengirimkan tulisan ke Harian Kompas, yang ke-74 baru dimuat. Oh, kalau begitu saya semangat ini. Ya gitu. MH saja. MH aja begitu, walaupun mungkin bohong ya, tetapi kan memberikan semangat lah. Jadi gitu Mas Iqbal. Oke, kalau gitu sahabat literasi. Jadi namanya perjuangan untuk menulis itu, kemalasan itu pasti ada dan itu mesti dilawan. Apapun caranya, salah satunya ya motivasi untuk bisa survive, motivasi untuk bisa melahirkan legacy dan segala macamnya. Oke, sekarang kalau soal di dunia pergerakan Mas Zuli. Iya, saya di mana mulai terlibat. Saya masuk di UMB tahun 90. Tahun 90 akhir saya ikut training HMI MBO. Lalu kemudian saya ikut training MBO selama 1 minggu. Waktu itu HMI MBO dilarang oleh pemerintahan Orde Baru. Betul, karena tahun 90-91 nggak boleh, masih belum boleh. Izinnya adalah training remaja masjid. Habis itu selesai, lalu saya training IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Lowanu selama 3 hari. Saya merasa training IMM ini enak sekali, makan dikasih, tidur enak macam-macam. Ada fasilitasi semua. Ada semua. Saya ikut selama 3 hari. Ada belajar sholat malam. Saya mohon maaf sekali ini. Jadi kalau ada training-training, ada belajar sholat malam, saya tidak pernah mau ikut karena masa sholat malam belajar udah gede kayak begini harus sungguh-sungguh dong. Gitu. Jadi saya sholat malam, alhamdulillah. Habis training IMM, saya ikut training pelajar Islam Indonesia. PI yang juga anti Pancasila. Asas tunggal. Saya ikut selama 1 minggu. Saya ikut di Bambang Lipuro. Trainer saya ada teman-teman Aris Munandar, Inanul Mustafa dan kawan-kawan itu. Habis itu saya training PMI. Ikut PMI juga. Rayon UIN Sunan Kalijaga Fakultas Usuluddin. Ketuanya Lutfi Rahman. Yang enggak saya ikut GMNI, saya enggak ikut lah, trainingnya enggak sempat gitu. Islamnya kafah ini, semuanya diikuti. Karena itu kemudian saya bilang, ini Pak Zuli ini enggak jelas Islamnya. IMM ikut, HMI ikut, PMI ikut, semuanya ikut. Saya bilang, memang apa salahnya? Saya ikut semua. Nah, dari situ saya kemudian oleh kawan-kawan di UMB, saya dipilih menjadi ketua senat mahasiswa UMB Fakultas Agama Islam. Itu yang benar ramai sekali. Ini Fakultas Agama Islam sekuler katanya. Gitu ya. Dianggap sekulernya di sisi mana ya? Nggak tahu, mungkin waktu itu kan sedang rame-ramenya ya. Tahun 93 saya jadi ketua senat, terpilih itu sedang rame sekali. Itu kayak the rising Islam, gitulah ya, kira-kira waktu itu belum ada istilah Islamisme lah, tapi ini kayak kebangkitan Islam di kalangan kampus.
karena ada lautan jilbab, macam-macam. Nah, salah satunya sebetulnya udah lama gitu tentang simbolisme Islam. Misalnya ruangan kantor itu ada banyak sekali kaligrafi Arab. Nah, lalu ketemu teman itu, assalamualaikum. Saya enggak pernah begitu. Saya ketemu orang, piye bro? Waktu itu belum bro. Piye kabarmu? Lalu ruangan serat mahasiswa enggak ada tulisan Arab-Arabnya. Ini sekuler sekali nih, fakultas agama ini gila katanya. Memang gimana? Ini teman-temannya lain ada assalamualaikum, utul hafiz salam. Ini gitu enggak ada. Lalu ada di sana anadofatu minal iman, ini enggak ada sama sekali. Itu juga tahun-tahun ketika Gus Dur bilang apa itu namanya? Assalamualaikum bisa dirubah jadi selamat pagi atau gitu. Betul. Dia Tuhan selain Tuhan, huruf T dan huruf T besar dan T kecil kayak gitu. Saya waktu itu membaca kan jurnal saya tadi sebutkan. Jadi saya kemudian membaca jurnal tentang dialog antar agama yang ditulis oleh Jurnal Ulumul Quran. Lalu ada terbitan interview buku itu tahun 93. Jangan-jangan yang membaca buku itu dan jurnal itu di kalangan mahasiswa hanya saya, jangan-jangan. Saya sudah ngomong jelas teologi pembebasan saya diskusikan di Fakultas Agama Islam. Sama Pak Mahli itu narasumbernya. Pak Mahli, Zuli kamu harus hati-hati dia. Islam tidak mengenal istilah teologi katanya. Adanya itu ilmu tauhid atau ilmu kalam. Zaman itu teologi itu agak sensitif juga. Di UMJ waktu itu saya ingat tidak dikenal dengan baik. Saya kemukakan itulah teologi pembebasan dalam Islam. Wah, ribut sekali. Jadi, mungkin itu yang dianggap saya agak sekuler ya. Tapi kemudian ya mungkin karena saya terlalu bergaul dengan teman-teman sosial ya, ilmu politik, lalu kemudian anak UIN, waktu itu IAIN, Gajah Mada Sanata Dharma, sehingga dianggap saya akan tertular virus-virus yang agak kurang baik. Tapi saya rasa baik kok. Saya semangatnya tetap menulis ada, macam-macam ada. Kalau yang simbolisme tidak usah saya kemukakan dan itu urusan saya sama Tuhan. Kira-kira gitu kan. Oke. Kalau persentuhan Mas Zuli dengan ide-ide pembaruan pemikiran Islam itu perkenalannya selain tadi disebutkan ada Ulumul Quran ya. Ada saya membaca sendiri. Karena kalau saya kuliah ini saya ini agak malas kuliah. Termasuk agak malas kuliah. Jadi saya ikut kuliah fakultas agama, waktu itu fakultas ilmu agama. Saya kira karena saya takut sama orang tua saya. Orang tua saya bilang, sudahlah kamu kuliah. Pada yang sehingga membuat saya sampai 6 tahun tidak selesai. Karena saya sebenarnya ini bentuk protes kepada orang tua saya. Kenapa saya di fakultas agama Islam jurusan pendidikan Islam? Yang saya nggak terlalu suka. Saya sudah selesai teori sejak tahun ketiga. KKN sudah selesai semua, saya enggak bikin itu skripsi. Saya buat judul skripsi ganti 4 kali pembimbing gitu. Karena saya kira saya bentuk protes. Nah, kan tapi enggak menyesal ya. Ya, pada akhirnya toh mendidik juga lah. Jadi saya mondok di Krapyak Al Munawir, kuliahnya di sini. Dari tahun 93 sampai 96. Jadi 3 tahun jadi berdoa Al Munawir, lalu sambil kuliah. Lalu kenapa saya bisa ada bacaan-bacaan Islam yang agak progresif? Saya membaca sendiri. Hampir tidak pernah, mohon maaf sekali nih. Ya ini nggak bagus ya. Saya tidak pernah membaca buku materi perkuliahan kecuali mau ujian. Sudah saja. Dan saya alhamdulillah nilainya bagus. Jadi saya baca misalnya Al-Yasar Al-Islami, Kiri Islamnya Hasan Hanafi. Saya baca bukunya, saya baca jurnalnya. Yang dikasih pengantar Pak Amin. Ada Pak Amin Abdullah, lalu kemudian ada Gus Dur, lalu buku Islam dan Pembangunan, Agama dan Pembangunan. Buku-buku Hasan Hanafi saya baca. Iya, etika pembangunan itu si LP3S ya. Ada LP3S ada, lalu kemudian ada Agama dan Pembangunannya Hasan Hanafi ada, lalu kemudian Al-Yasar Al-Islami saya baca gitu. Lalu kemudian, waktu itu pikiran Reconstruction of Islamic Thoughts-nya Fazlur Rahman gitu kan. Lalu buku Islamnya Fazlur Rahman, lalu buku Islam dan Etika
Ismail Al-Faruqi. Ismail Raji Faruqi ya. Jangan-jangan itu ya saya kembali. Mahasiswa agama Islam Tarbiyah nggak ada yang baca buku itu, jangan-jangan gitu. Hanya saya sendirian. Itu melampaui buku-buku referensi yang dibaca oleh. Jangan-jangan begitu. Saya baca dosen ya, dosennya aja baru enggak. Saya baca buku Islamnya Fazlur Rahman. Ya tentu itu lalu pintu ijtihad, gitu kan? Ya. Saya baca bukunya itu menurut saya buku yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan Islam. Tapi saya baca. Nah, mungkin dari situ saya tertarik tentang pemikiran Islam gitu. Dugaan saya ya. Saya baca begitu buku-buku yang agak sulit begitu. Jadi ketika baca buku yang agak biasa, teknis, tidak terlalu lama saya baca. Udahlah sebentar aja. Oh ya, begini. Oh ya, begini kayak gitu. Ini tidak meremehkan, tapi saya merasa begitu. Sehingga nilai saya begitu saya lulus tahun 96 itu tidak terlalu rendah, 3,38 bagus juga loh sebetulnya itu. Bagus. Sudah cukup untuk bisa daftar beasiswa S2. Jadi saya tidak terlalu jelek, saya nggak bisa lulus cum laude atau apapun karena kelamaan kan, 6 tahun ya sudah. Tapi untuk ukuran zaman itu 6 tahun itu udah bagus. Iya, karena sebagian besar ada yang lama sekali. Ada yang memang mazhab tidak mau lulus kuliah gitu. Betul. Jadi kenapa ada kalau baca-baca Paulo Freire dan segala macam gitu kan? Ya, saya semangat baca. Pemberontakannya. Saya baca begitu. Ya ampun. Jadi itu yang membuat mungkin saya kurang fokus di dalam perkuliahan atau mata pelajaran kuliah ya, dugaan saya. Tapi ya saya merasa ada hikmahnya sekarang. Saya berusaha setiap bulan waktu itu dengan bukan gaji. Saya sejak tahun 93 tidak dikirimi orang tua saya, lalu kemudian dengan menulis saya berusaha waktu itu kan belum ada e-book macam-macam ya. E-book kan baru belakang. Saya setiap bulan berusaha mengumpulkan duit minimal 100.000 untuk membeli buku, karena buku kan paling waktu itu 10.000, 8.000, 20.000 gitu. Jadi saya tiap bulan beli buku rata-rata 5. Saya beli buku, udah saya baca. Satu buku saya selesaikan dalam 1 minggu. Habis itu saya resensi. Gitu. Jadi untuk saya, wah ini kalau saya baca saja manfaatnya kurang nih saya kira. Harus menghasilkan ini. Saya resensi. Saya kadang habis kita dapat buku juga. Dapat honor. Semangat sekali. Jadi buku-buku Islam saya baca, tapi saya tidak meresensi buku politik karena saya merasa saya pasti kalah pengetahuan teoretiknya tentang politik dengan anak-anak yang politik. Backgroundnya memang gitu. Politik gitu ya. Cuman saya pelajari. Gitu. Jadi saya pelajari. Oke lah. Kalau ada diskusi ngomong tentang teori pembangunan, tentang apa developmentalisme, lalu kemudian Marxisme, saya ngerti karena saya membaca. Tapi saya belum berani menulis tentang itu karena saya merasa background saya bukan itu. Tapi kalau tentang agama, keislaman, saya berani lah. Wilayah saya. Saya ngerti lah kira-kira gitu. Oke, Mas Zuli, terima kasih. Kalau sekarang sedikit ke Muhammadiyahnya. Kalau tadi ada soal pembaharuan pemikiran atau pikiran-pikiran yang progresif dalam konteks keagamaan gitu. Kalau Mas Zuli melihat perjalanan Muhammadiyah kan dilihat sebagai organisasi dakwah, organisasi pembaharu lah. Ya. Nafas pembaharuan di Muhammadiyah yang dilihat oleh Mas Zuli dari sisi pemikiran bagaimana? Saya itu sekarang ini. Saya mulai dikit dari awal. Jadi saya ikut Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sebenarnya ini sebuah ikatan yang sangat solid ya, yang sangat kuat karena fasilitas ada, segala macam ada, dan banyak orang hebat di situ. Cuma saya merasa waktu itu sebagian, tidak semua, mahasiswa yang ada di ikatan mahasiswa itu terlalu manja. Apa-apa harus disuplai, apa-apa harus dibeginikan, dan ya mungkin karena ini faktor keorganisasian, jadi menabrak koridornya tidak terlalu berani. Itu tidak terlalu berani, karena ada struktural lah, ada pimpinan ini dan itu. Jadi nah karena itu wah ini kalau begini ini bisa mandek ini pemikiran dalam Muhammadiyah gitu. Wah, saya selalu dikritik Pak Zuli itu Muhammadiyahnya tidak 100%. Silahkan, tidak ada masalah. Tapi orang tua saya sejak tahun 84 sampai meninggal adalah ketua Muhammadiyah di Banjarnegara itu kan. Dari ketua ranting sampai meninggal, ketua cabang, wakil ketua nggak mau jadi ketuanya, lalu kemudian ketua bagian seni dan budaya di pimpinan daerah sampai meninggal. Saya nggak peduli Pak Zuli itu tidak dianggap
Muhammadiyah 100%. It's okay, please silahkan dibilang begitu. Siapa yang ngomong begitu? Ternyata sebagian orang yang memang aktif di organisasi. Di organisasi saja, bukan yang di organisasi, dan itu levelnya bukan level grassroots, ranting. Saya menjadi ketua pemuda Muhammadiyah pertama tahun 94 di kampung saya. Di kampung saya. Tidak ada macam-macam, tidak ada kartu anggota macam-macam. Kalau karena menunggu kartu anggota nggak jadi-jadi. Tanda tangan saya itu adalah pembaruan. Jadi pertama itu tanda tangan saya ketua Muhammadiyah Buya Syafi'i Ma'arif. Oh ya. Ya, lalu saya nggak pernah ngurus, baru kemudian Pak Din Lamzudin. Padahal saya untuk bikin KTA. Nah, saya ngurus ketika sudah jadi mahasiswa. Tahun 95 baru saya ngurus. Jadi waktu itu mungkin Pak Azhar atau siapa ya ketua, saya lupa. Tapi tanda tangan saya itu Buya Syafi'i, lalu perbarui Pak Din Samsudin. Saya ingat. Nggak pernah ngurus orang di kampung saya tahun 94, tahun 84. Sampai saya kira tahun 90 nggak ada kartu, nggak ada kartu sama ya, tapi secara kultural, secara ini kampung saya 100% Muhammadiyah. Oh gitu ya. Pak Haidar Nasir pernah ke kampung saya memberikan pengajian. Negara. Iya, Pak Kiai Muksin. SI di sana juga banyak ya? SI kuat. Ya? SI cukup kuat. Jadi SI cukup kuat waktu itu karena sekolah Cokro Aminatanya cukup bagus, lalu sekolah SMA Muhammadiyah bagus. Jadi bacaan saya di rumah itu adalah Al-Muslimun. Al-Muslimun. Ya, majalahnya Persis. Ya. Untuk urusan ibadah ayah saya menggunakan itu. Untuk sebagai ya, karena suara Muhammadiyah tidak sampai ke rumah saya kan. Sebagai orang Kemenak, orang tua saya ada majalah Rindang kalau saya nggak salah. Apa ya? Atau pokoknya itu. Lalu kemudian saya ingat yang lain lagi, ayah saya berlangganan Panjimas yang diterbitkan oleh Panjimas Jakarta waktu itu Pak Rusdi Hamka dan kemudian Pak Natsir ya, Dewan Dakwah saya kira itu. Itu saya baca begitu anak-anak. Saya kelas 2 SMA, kelas 3 SMP, kelas 1 SMA, kelas 3 SMP saya bacanya begitu begitu saja. Jadi bagaimana tentang tanya jawab agama kan itu menggunakan apa hukumnya ini, saya baca jadi Al-Muslimun. Tapi paling dekat dengan Muhammadiyah adalah fikihnya. Waktu itu Al-Muslimun yang saya ingat, jadi Persis. Lalu kemudian tentang perkembangan dunia Islam saya baca Panjimas. Perkembangan dunia Islam Indonesia dan para ulama dakwah macam-macam saya baca itu majalahnya Panjimas. Jadi pengajiannya ikut, organisasinya ikut Muhammadiyah, bacanya itu bukan suara Muhammadiyah karena tidak ada, belum masuk ke tempat saya paling tidak lah. Ayah saya tidak berlangganan, yang ada itu maka saya baca. Lalu kemudian tahun 90 tadi ikut INN. Sejak itu kemudian 96 ke sini saya orang ranting yang selalu mengundang orang pimpinan pusat untuk berceramah di tingkat ranting. Saya tidak membuat izin ke PDM, ke wilayah, ke cabang ranting Desa Kemiri. Lalu langsung tabrak saja. Pak Haidar Nasir waktu itu sekretaris. Saya telepon, saya minta saya bikin surat sendiri, nggak ada kop-kopan, saya kasih tanggal sekian. Gitu-gitu. Pak Sukriyanto AR, Ibu Evi Sofia Inayati, Pak Muhsin Haryanto. Begitu-begitu. Gitu. Jadi saya tidak ada urusan orang mengatakan Pak Zuli tidak jelas Muhammadiyah itu sebenarnya nggak ada masalah buat saya. Nah, lalu saya menulis, karena itu saya menulis, saya dikenal oleh Muslim Abdurrahman. Ini ada anak Muhammadiyah ini kayaknya ini penulis terus di Kompas ini. Itulah membuat pertemuan JIM pertama kali di Jakarta di Muslim Bogor. Abdurrahman itu tokoh Islam transformatif. Islam transformatif. Saya baca bukunya dan segala macamnya. Lalu saya kenal ini, saya diundang untuk bercerita tentang bagaimana perkembangan pemikiran. Dan perkembangan itu ada Hilman, ada Kak Yakuddin Bedawi dan segala macam. Nah, di Bogor pertemuan saya kira tahun 2001. Lalu kemudian pertemuan besarnya di Malang tahun 2002. Jadi dari tahun 90 sampai dengan 2001 kira-kira ini ada puluhan tahun kan? Dari puluhan tahun itu. Lalu kemudian saya melihat ini Muhammadiyah kayaknya mungkin saya baca buku Muhammadiyah digugat, Muhammadiyah dalam kritik macam-macam. Ini kayaknya Muhammadiyah seperti Pak Malik bilang Muhammadiyah ini sudah terlalu besar sehingga lambat jalannya, kayak gajah bengkak macam-macam lah. Lalu saya
dengan kawan-kawan membuat buku, mengedit buku tentang Muhammadiyah, membuat seminar tentang Muhammadiyah. Ya mungkin resiko organisasi yang besar sehingga agak lambat merespon sesuatu. Bahwa pemikiran orang Muhammadiyah sebenarnya hebat, cuman lambat terimplementasikan di tingkat cabang dan ranting. Kalau di tingkat merata, saya gitu kira ya. itu. Jadi kalau di tingkat pusat banyak sekali orang hebat. Nah, Pak Safi ada Pak Azhar Bashir ya, sebagai ketua umum Muhammadiyah. Pemikiran Islamnya bagus sekali, ya kan? Tapi kan tidak terdistribusi dengan baik sampai tingkat ranting. Bahkan jangan-jangan cabang dan daerah. Lalu kemudian habis itu ada Pak Amin Rais. Tauhid sosial, saya kira pikiran Pak Amin Rais tidak ada yang tahu di tingkat ranting. Jangan cabang juga nggak ada yang tahu, jangan-jangan. Memang kalau di tingkat pemikiran kan agak elit. Betul. Khawas. Betul. Dan saya menulis tentang tauhid sosial Amin Rais di harian Suara Merdeka. Setelah ada seminar, 2 hari kemudian saya menulis di itu. Wah, senang sekali saya. Jadi kayak gitu-gitu, gimana ya? Dinamika kayak gitu tuh masih ada nggak Mas? Kalau kan sebagian orang mengatakan ini Muhammadiyah mulai agak salafi ya, Nah, terus kemudian dinamika pemikiran begitu sebenarnya kan 90-an nggak ada, sampai 2000-an awal-awal begitu ada. Nah, belakangan 2000-an ini, 2010-an ke sini ya memang perkembangan apa yang disebut transnasional sangat kelihatan sekali. Dan itu sebetulnya dalam hal pemikiran keislaman agak berbeda menurut hemat saya dengan Muhammadiyah, kecuali dalam hal ilmu kalam atau tauhid lah kira-kira, dan atau fikihnya. Tapi kalau dalam fikihnya jangan-jangan malah berbeda ya. Dalam hal tauhidnya mungkin yang sama, tapi kalau fikihnya dugaan saya transnasional itu berbeda dengan Muhammadiyah. Mereka menekankan, maaf ya dalam bahasa, walaupun agak disukai, dalam bahasa saya misalnya menekankan kepada tekstual. Pokoknya harus sesuai dengan teks. Sebetulnya aruju ila Al-Quran wa Sunnah kan tidak sesuai persis dengan teks itu. Karena kalau persis dengan teks, apa yang dilakukan Muhammadiyah itu 90% bid'ah. Kalau mau mengikuti teks begitu, tidak ada namanya apa? Wudhu kok menggunakan keran gitu-gitu, nggak ada lah. Wudhu ya ada air yang begitu-begituan kan. Lalu kemudian maka hendaklah kamu lihat apabila ada hilal. Itu melihat, bukan menghitung. Udah melanggar gitu kan. Tapi kan ilmu menghitung, ini ada perkembangan ilmu pengetahuan. Lalu kemudian misalnya rujuk ila Al-Quran wa Sunnah, apa yang sesuai yang dengan Nabi itulah yang sesuai dengan sunnahnya. Banyak sekali Nabi. Dan ada orang yang mengatakan itulah yang paling sesuai. Makan tidak pakai sendok. Nabi tentu tidak pakai sendok. Orang Muhammadiyah kalau nggak pakai sendok malah risih rasanya kan. Nggak pakai piring. Nabi sama Nabi nggak ada piring. Nah, kayak gitu. Jadi ini menurut saya berbeda dengan Muhammadiyah. Tapi dalam hal akidah bukan hanya dengan Muhammadiyah, sebenarnya dengan NU juga sama kan. Orang Salafi juga akidahnya sama. Rukun imannya sama juga. Orang Muhammadiyah sama. Ada beberapa perbedaan dalam hal aplikasi keseharian. Tapi yang ingin saya katakan, sebetulnya dinamikanya itu sekarang ini kok menjadi orang Muhammadiyah lebih suka ke salafi tekstual. Ini yang menurut saya memang perlu dilihat lebih jauh. Apa sebetulnya yang membuat begitu? Apakah dakwah transformatif? Apakah dakwah kontekstual? Apakah dakwah yang Islam otentik di Muhammadiyah tidak sampai ke tingkat cabang dan ranting atau daerah dan bahkan wilayah gitu, atau lambat transformasinya? Menurut saya itu. Dan dugaan saya agak lambat transformasinya, dugaan saya. Agak lambat. Tetapi tetap ada dinamika di tingkat pusat yang Anda sebut tadi, elit ini, karena pemikiran selalu elit. Kan ya nggak mungkin lah masa Pak Haidar lalu Pak Hamim keliling dari satu tempat ke tempat yang lain, ini habis waktu kan. Ke ranting-ranting. Itu nggak mungkin. Asal Indonesia berapa ratus ribu ranting. Rantingnya Mas Zuli. Gitu tuh berat. Nah, ada dinamika tapi transformasinya, derivasinya lambat. Dugaan saya begitu. Ya, sekarang lebih suka yang ke Salafi. Nah, ini sebenarnya ada peluang dengan cara menggunakan daring atau dengan menggunakan media sosial.
Cuman di kalangan Muhammadiyah kritik saya juga sampaikan di Aisyah, agak belum terlalu banyak yang menggunakan media sosial untuk dakwah Muhammadiyah. Masih belum terlalu banyak dan saya kira penting ya. Betul. Yang pendek-pendek tetapi itu mengena dan mencerahkan saya kira perlu dilakukan oleh orang-orang Muhammadiyah. Oke, sekarang kalau soal ini Mas Zuli, pikiran-pikiran kebangsaan Muhammadiyah gitu. Kan banyak yang muncul kembali antara ini Islam itu enggak Pancasila itu enggak Islam. Ya, sebenarnya gimana kalau saya itu ada tentu beberapa person dalam Muhammadiyah ada yang begitu, tetapi kalau kita baca dengan baik Muhammadiyah sangat mendukung Pancasila bahkan sejak dari awal, walaupun ada dikatakan ini kontroversi atau ini pembelokan sejarah. Tapi menurut hemat saya, kontribusi Muhammadiyah yang diwakili oleh Ki Bagus, ada Kasman, dan jangan lupa panitia 9 itu, yang 7 itu Muhammadiyah. Artinya, ya Pak Soekarno Muhammadiyah, pernah menjadi ketua di Bengkulu sana, jadi guru di Muhammadiyah. Lalu Hatta walaupun tidak mengatakan Muhammadiyah, ini lahir dari rahim daerah Muhammadiyah, ya di Padang. Agus Salim sekalipun dia SI juga lahir dari Padang. Lalu kemudian Pak Kasman tentu saja. Lalu Abi Kusno, Masyumi juga dekat dengan Muhammadiyah. Jangan lupa ada seorang ibu itu juga orang Muhammadiyah, orang Aisyah gitu kan. Jadi sebetulnya kontribusi Muhammadiyah dalam pembentukan negara ini sangat jelas dan tidak perlu dilakukan. Cuma dipersoalkan pada soal ini mau menggunakan gitu kan, selalu begini, mau menggunakan yang 1 Juni atau yang 22 gitu, yang penghapusan 7 kata itu atau yang tidak gitu. Menurut hemat saya kesepakatan para pendiri bangsa adalah yang sudah dihapus itu. Menurut saya tidak usah dikembalikan. Tidak usah, menurut saya sudah. Ini sudah kesepakatan pendiri bangsa. Menurut saya ini kontribusi orang Muhammadiyah sangat besar di situ, kontribusi orang NU. Cuma tidak boleh habis. Oke. Makasih Mas Zuli. Jadi kita ngobrol soal pergerakan, pemikiran, terus kemudian tradisi menulis sampai pikiran-pikiran kebangsaan. Makasih banyak dan sahabat literasi sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya lah ya. Mudah-mudahan. Nanti diedit. Ya, makasih banyak pelajaran yang kita ambil tadi dari pengalaman hidup maupun kontribusi di dunia pergerakan maupun pemikiran oleh Mas Zuli Qadir. Makasih banyak Mas Zuli. Makasih sama-sama Sampai ketemu di tempat lain, terus produktif, terus menginspirasi. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih. Wonder People, kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Insya Allah kita akan silaturahmi ke beberapa tokoh pikiran atau pemikiran atau pergerakan dan kita akan gali inspirasi dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.